sudah penasaran kan dengan siapa ibu guru cantik yang ada di sebelah aku ini? Silakan ibu boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Oke, terima kasih waktunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Candi dan juga masyarakat umum yang menyaksikan podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya yakni Ibu Azza Agustina Rahma. Saya mengajar mapel matematika dan kurang lebih sudah 3,5 tahun lamanya mengajar di SMP Negeri 1 Candi tercinta ini. Terima kasih ibu. Sama-sama. Saya langsung mulai saja ya. Oke. Ibu Azza tadi bilang kalau sudah mengajar selama 3,5 tahun di SMP Negeri 1 Candi ini. Benar. Menurut Ibu Azza, seberpengalamannya Ibu Azza, selama 3,5 tahun itu Ibu Azza banyak memiliki momen-momen berkesan atau mungkin momen-momen yang sebel, marah kepada murid SMPN 1 Candi ini. Kalau untuk selama 3,5 tahun ini ya banyak rasa suka duka selama mengajar siswa-siswi SMP Negeri 1 Candi, tapi sepertinya lebih banyak sukanya. Ya, kenapa? Karena di umur yang saya sekarang ini, di umur 27 tahun, saya bisa membersamai siswa-siswi di umur 12, 13, 14 sampai 15 tahun ini. Saya harus bisa pintar-pintar mengelola rasa sabar, pintar-pintar menata, mengatur waktu untuk membimbing mereka, membersamai mereka, apalagi dalam perihal pelajaran matematika ya, yang biasanya tuh dijadikan momok yang menakutkan bagi sebagian besar siswa-siswi di Indonesia. Tapi di sisi lain, ya mungkin memang ada momen rasa bahagia ketika saya bisa mendampingi mereka, bisa memberikan sesuatu yang mana mereka itu bisa mendapatkan pencapaian terbaik mereka. Contohnya, ketika saya menjelaskan tentang konsep statistik, yang mana dulunya mereka itu mungkin sudah didapatkan di kelas 6 SD. Nah, tapi terkadang ada beberapa siswa yang lupa akan hal itu, dan beberapa juga ada yang saya belum dijelaskan Bu. Oke, tak masalah. Sekarang waktunya kita untuk belajar bersama-sama, mengingat kembali, merefresh kembali apa itu statistik dan rumus-rumusnya. Nah, setelah saya mengajarkan konsep kepada mereka, tentunya tidak hanya lewat transfer ilmu secara tulisan ya, menuliskan di papan tulis, tapi secara hati juga. Ayo disiapkan mentalnya untuk kita belajar bersama. Jadi anak-anak kita siapkan dulu, tidak kita memaksa untuk mereka itu harus bisa gitu, tidak. Tapi kalau kamu mau bisa, ayo belajar bareng-bareng. Nah gitu. Dan kemudian ketika diberi soal yang dulunya mereka merasa tidak bisa, kemudian mengerjakan soal bisa mendapatkan nilai 100, mereka sangat bahagia karena dulunya saya nggak bisa Bu, sekarang bisa. Oke, sekarang latihan soal kamu dapat 100, nanti usahakan kalau ulangan juga dapat 100 kan. Jelasnya saya bilang seperti itu. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua yang cukup menyedihkan ya bagi saya, ketika saya mengetahui bahwasannya ada anak-anak yang mungkin bermasalah dalam mengerjakan tugas, mungkin kurang disiplin dan lain sebagainya. Itu memang kita tidak boleh menyudutkan mereka ketika mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Itu murni salah mereka, itu kita tidak boleh. Karena apa? Terkadang di balik mereka tidak disiplin dalam mengerjakan tugas itu, mereka juga butuh perhatian khusus dari orang tua, butuh perhatian dari bapak ibu guru mereka yang ada di sini untuk lebih intens mengetahui masalah yang mereka hadapi. Karena keberhasilan seorang siswa itu tidak ditentukan dari siswa itu sendiri ya, tapi juga dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan juga emosional atau psikologis dari
siswa itu sendiri. Jadi terkadang saya merasa sedih ketika saya menghadapi anak-anak yang memang latar belakang sosial ekonominya sangat butuh perhatian, sehingga di sini mereka mencari perhatian itu dengan cara kurang disiplin dalam tugas. Jadi mereka perhatiannya ya ke kita, ke guru-guru, butuh ayo dikerjakan tugasnya, jangan seperti ini, kalau kamu terus-terusan seperti ini bagaimana nilai kamu, nah seperti itu. Ya alhamdulillah ada beberapa siswa yang seperti itu, didekati dengan hati, pelan-pelan ditagih tugasnya, dan alhamdulillah mereka juga akan menyelesaikan meskipun tidak tepat waktu gitu. Dan yang momen terharu ya, tadi pertama momen senang, yang kedua momen sedih, yang ketiga momen terharu itu kalau kita ada mendampingi siswa-siswi kita yang sudah lulus, dan dimana meskipun sudah lulus mereka masih ingat kepada kita ketika momen Idul Fitri gitu ya. Jadi di hati tuh alhamdulillah anak-anak masih ingat sama saya, masih terkadang curhat perihal guru-guru mereka yang ada di SMA. Oke lah, nggak apa-apa, itu kan sebagai ajang salin silaturahmi aja, dan sharing bagaimana pendidikan yang ada di SMA sana. Itu sih momen cukup panjang lebar ya penjelasan saya. Oke. Jadi memang kunci utama menjadi seorang guru itu harus sabar untuk membimbing siswa-siswi ya, Bu. Iya. Terus dari 3 momen tersebut kan tentu banyak halangan ataupun tantangan untuk melewatinya. Boleh Ibu ceritakan ataupun Ibu paparkan di sini apa saja sih tantangan yang Ibu lewati selama menjadi guru? Oke. Untuk tantangan yang pertama, tantangan di sini ini khusus mapel matematika ya, yang saya hadapi. Yang pertama, mindset siswa dengan mapel matematika itu yang kurang bersemangat, atau mindsetnya selalu sulit dengan kata matematika, mapel matematika ini. Nah di situ itu tantangan saya harus merubah itu. Padahal dalam pembelajaran matematika itu ataupun seorang guru itu tidak dituntut untuk memintarkan, tapi tuntutan guru itu hanya membersamai, mendidik. Nanti yang memintarkan tuh urusan yang di atasnya. Yeah. Guru itu hanya membimbing, mengarahkan. Itu tantangan terbesar saya, merubah mindset siswa tentang matematika, bahwa matematika itu sulit. Yang pertama. Yang kedua, tantangannya itu mengenai adab dan akhlak dari siswa-siswi generasi Z ya, yang sekarang ini sudah sangat dekat hubungannya dengan teknologi. Mana-mana selalu membawa HP. Namun terkadang HP itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin, lebih banyak mengarah ke sisi negatif. Dan itu tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa mendampingi mereka meskipun dengan gadget mereka, tapi itu tetap memberikan kemanfaatan, baik itu di bidang pembelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang lain, dan juga sesering mungkin mengingatkan mereka tentang adab kepada guru dan orang tua. Itu. Jadi selama Ibu menjalani tantangan tersebut, menjalani perubahan emosional siswa tersebut, pastikan Ibu bisa merasa kayak lelah, letih, ataupun kadang merasa frustasi. Kenapa kok muridnya nggak bisa berubah gitu, meskipun sudah dibimbing. Itu Ibu ada cara nggak untuk mengatasi hal-hal seperti itu, ataupun pemikiran buruk seperti itu? Ya. Oke. Jadi memang terkadang dengan kebiasaan setiap hari mengajar, kemudian menghadapi peserta didik yang berbagai macam ya karakternya, pasti
di suatu titik itu ada rasa lelah, ada rasa jengkel, ada rasa capek. Tapi itu semua akan tergantikan ketika saya membaca salah satu quotes dari almarhum Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau mengatakan bahwasannya ketika sudah menjadi guru, itu niatkan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah sebagai bentuk ibadah. Dan kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita, berbagai macam karakternya. Dan siapa tahu di antara salah satu dari mereka itu nanti akan menarik tangan kita ke surga. Ya, karena apa? Menjadi guru itu adalah pengalaman terbaik. Kalau semisal tidak ditakdirkan menjadi guru gitu, mungkin ya kita tidak akan membersamai anak-anak toh. Iya. Jadi ya itu tadi, untuk menghadapi tantangan itu tadi, intinya ikhlas, diniatkan ibadah, kemudian ada salah satu quotes lagi yang ini disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi MPD. Ketika saya mengikuti seminar, dia mengatakan bahwa niatkan menjadi guru itu ikhlas, sama seperti yang dikatakan oleh almarhum Yai Maimun Zubair. Dan Allah itu menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, tidak ada kekurangan. Jadi masing-masing siswa itu pasti punya potensi yang bisa dikembangkan, tapi memang berbeda-beda. Nah, tergantung kita guru bagaimana cara untuk mengembangkan itu saja sih. Jadi memang yang menjadi dasar kenapa saya bisa terus mendampingi anak-anak dengan sabar, belajar sabar ya meskipun terkadang sabarnya masih berbatas, namanya juga manusia, masih belajar. Ya, intinya kalau kita menjumpai anak yang memang mengetes kesabaran kita kembalikan lagi. Intinya dia punya potensi yang bisa dikembangkan meskipun tidak perihal kemampuan penalaran matematikanya. Seperti itu. Berarti memang tanggungan seorang guru itu sangat besar. Bekal untuk menjadi guru juga sangat besar ya, Bu. Ya, sangat banyak sekali untuk menjadi guru itu. Karena memang terkadang kita menjadi guru kalau hanya tuntutan profesi saja itu tidak cukup. Jadi harus memang dari naluri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menjadi guru, tidak didasari dengan hati, maka mungkin ya ketika kita mengajar ada siswa yang bermasalah, kita akan senantiasa marah-marah. Kenapa? Mereka tidak sesuai dengan rancangan kita, gitu kan? Mereka tidak sesuai dengan rancangan kita. Padahal kita harus tahu bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini, entah apa yang kita hadapi, kondisi sosial ekonomi mereka, karakter mereka, semuanya itu sudah takdir Allah kan? Dan kita tidak bisa menghakimi mereka begitu saja. Kamu salah, jangan seperti ini. Ya memang tugasnya guru itu mengingatkan, tapi juga dengan kata-kata yang baik, pendekatan yang baik. Karena untuk merubah siswa, merubah karakter siswa itu juga tidak mudah toh. Butuh proses yang panjang.
Terima kasih Bu sudah menceritakan pengalamannya serta keluh kesahnya selama menjadi guru. Mungkin yang terakhir Ibu bisa memberikan motivasi ataupun tanggapan untuk orang-orang yang masih menuntut ilmu ataupun yang ingin menjadi guru untuk kedepannya. Oke, untuk pesan atau sedikit motivasi bagi siswa-siswi yang sedang belajar dimanapun berada, ataupun yang sedang menjadi mahasiswa, ataupun yang sedang menjalani S2, S3 dan sebagainya. Kita hidup, manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya belajar. Mulai dari lahir sampai mau meninggal pun kita tidak akan lepas dari yang namanya belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ingin sukses ataupun ingin bermanfaat di masyarakat, kuncinya ya belajar. Belajar apapun itu. Kemudian yang ketiga, selain kita belajar, jangan melupakan orang tua dan guru yang sudah mendoakan kita. Orang tua kalau diibaratkan sebagai kerang, ya, orang tua itu sebagai tempatnya kerang. Jadi beliau yang memfasilitasi kita, yang membesarkan kita, yang memberi makan, memberikan asupan nutrisi kepada kita agar kita bisa senantiasa berpikir jernih, itu adalah orang tua kita. Dan para orang tua juga harus memahami bahwasannya untuk menafkahi atau memberikan rezeki kepada anak-anak kita, usahakan rezeki yang halal barokah, karena insya Allah nantinya itu akan bisa mengantarkan anak-anak kita untuk mudah dalam mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan. Dan guru-guru juga tidak terlepas dari suksesnya siswa, karena beliau yang mendampingi di sekolah selama kurang lebih 5-7 jam, mendampingi di sekolah dan terus senantiasa mendoakan kesuksesan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah menjadi orang yang sukses, sudah lulus kuliah S1, S2, S3, manfaatkan ilmu itu, atau jangan lupa diamalkan kepada orang-orang di sekitarmu, karena ilmu yang berkah barokah itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi di sekitarnya. Untuk siapapun yang belajar, jangan pernah lelah, terus kuatkan mental, terus kuatkan iman, dan terus semangat untuk menggali potensi yang kalian punya. Terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Candi, kalian sudah merangkul teknologi, kalian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru tentang adab, tentang akhlak, sudah diberikan transfer ilmu pengetahuan. Jadikan semuanya itu menjadi pedoman. Jadikan semua itu menjadi kunci sukses kalian untuk belajar di masa depan. Itu saja pesan dari saya mungkin. Baik, terima kasih Bu Aza sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dari Ibu Aza sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Candi. Semangat menuntut ilmu untuk kedepannya. Saya Kiflaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.